Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita bisa berkumpul kembali dalam acara ini, di mana kita pada saat ini ingin mengakhiri pelajaran kita tentang Katsayan atau metode pendekatan, pembiasaan dan pelayanan, di mana pada hari ini kita ingin mengulas, menyimpulkan dan ingin bertanya jawab agar metode ini benar-benar telah jelas. Di mana metode Katsayan adalah metode dalam hal bagaimana kita mengasuh anak dengan berbagai problematikanya. Entah itu ayah atau ibu atau guru atau siapapun yang sedang melakukan usaha pengasuhan, maka hendaknya tangga ini dilewati dengan baik. Di mana pertama kali di saat kita itu ingin agar pengasuhan kita berhasil, kita harus dekat dengan anak. Dan indikator bahwa kita telah dekat dengan anak adalah lahirnya trust, percaya, thiqah. Kalau anak sudah percaya kepada kita, berarti pendekatan kita telah berhasil. Dan pendekatan itu pun sudah kita pernah bahas, beraneka ragam caranya. Tapi intinya adalah bagaimana kita memberikan kasih sayang, memberikan perhatian. Perhatian itu lahir dari kasih sayang. Semakin tinggi kasih sayang seseorang, semakin tinggi tingkat perhatiannya. Semakin rendah kasih sayang seseorang, semakin rendah pula perhatiannya. Sehingga di saat kita itu punya perhatian yang penuh kepada anak, maka menunjukkan bahwa energi kasih sayang kita itu telah tersalurkan berupa perhatian. Maka kucing atau anjing sebagai binatang pun akan berbalas, akan membalas perhatian tadi dengan perhatian pula. Sehingga dia akan mengasihi dan menyayangi orang yang memperhatikannya. Nah, oleh karena itu, di saat kita berbicara tentang anak manusia, maka tentunya lebih daripada anjing dan kucing. Di saat kita berikan kepadanya perhatian, dia akan membalas perhatian kita dengan perhatian pula. Nah, di saat kita memberikan kasih sayang, maka hasilnya itu adalah rasa percaya, trust atau thiqah. Maka kita masuk kepada langkah yang kedua atau tangga yang kedua, yaitu pembiasaan. Di mana pendidikan itu adalah pembiasaan. Di mana dengan membiasakan itu kita sedang membentuk. Kita ini sedang menanamkan. Karena memang tubuh manusia itu berbeda dengan tubuh-tubuh selain manusia. Di mana otot kita itu jadi kuat karena pembiasaan. Di saat kita biasa mengangkat berat 1 kilogram, otot-otot kita siap untuk mengangkat 1 kilogram.
Berikutnya kita tingkatkan jadi 2 kilogram, dia akan kuat mengangkat 2 kilogram. Di saat kita tingkatkan menjadi 5 kilogram, maka otot-otot akan menyiapkan dirinya untuk mengangkat 5 kilogram. Pada saat kita itu telah ada di puncak kemampuan, mampu mengangkat 100 kilogram, itu artinya otot-otot kita itu telah dibiasakan untuk mengangkat 100 kilogram. Nah, tidak mungkin kita ini membebani diri seorang anak dengan 100 kilogram di awal. Tidak mungkin. Dia itu harus disiapkan, harus dibiasakan dengan peningkatan-peningkatan, dengan tahapan-tahapan. Sehingga tertanamlah kekuatan itu, terbentuklah kekuatan itu. Sehingga ini berlaku untuk semuanya. Bukan cuma kekuatan saja. Menanamkan sifat, menanamkan karakter, itu semua adalah berbicara tentang kebiasaan. Sifat itu lahir dari kebiasaan. Karakter itu lahir dari kebiasaan. Jadi unsur utamanya itu adalah kebiasaan. Kebiasaan yang baik, kebiasaan yang benar, kebiasaan yang bermanfaat. Kalau kita singkat dengan singkatan BBM. Baik, benar, manfaat. Maka ini ditanamkan supaya baik itu jadi kebiasaan anak. Benar itu jadi kebiasaan anak. Manfaat itu jadi kebiasaan anak. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Di mana sebaliknya kalau tadi itu adalah pembiasaan, maka lawannya adalah pembiaran. Di mana anak dibiarkan berbuat buruk, berbuat salah, berbuat sesuatu yang berbahaya. Kalau tadi BBM itu baik, benar, manfaat, maka lawannya adalah BSB, buruk, salah, dan bahaya. Maka di saat seorang ayah atau seorang ibu atau seorang guru membiarkan anak dalam kesalahan, dalam keburukan, dalam sesuatu yang mengganggu, berbahaya terhadap orang lain, dibiarkan, maka pembiaran itu adalah pembiasaan. Namun pembiasaan yang negatif. Nah, di saat anak itu dibiarkan berbuat sesuatu yang negatif, tadi BSB, buruk, salah, dan bahaya, maka terjadilah kebiasaan buruk. Nah, dari sini terbentuklah sifat dan karakter yang buruk. Nah, dari sini kita lihat bahwa pendidikan itu sesungguhnya adalah pembiasaan. Bagaimana anak itu dibiasakan. Inilah yang disebut dengan ta'dib. Ta'dib itu mengajari adab. Mengajarkan adab. Di mana anak itu dibiasakan beradab. Adab itu nilainya ada 3. Ada adab-adab yang mengandung kebaikan. Ada adab-adab yang mengandung kebenaran. Ada adab-adab yang mengandung manfaat. Ini nilai-nilai positif pada adab-adab itu. Bagaimana? Yani kebiasaan-kebiasaan itu dibentuk, ditanamkan pada anak. Yang disebut dengan ta'dib atau ta'wid, pembiasaan. Nah, berikutnya di saat lahir kebiasaan baru, menguat sampai mampu menggantikan kebiasaan lama, maka itulah yang disebut dengan change, perubahan. Anak telah mengalami perubahan. Kebiasaan barunya telah mampu menggantikan kebiasaan lamanya. Nah, inilah pendidikan. Karena di saat seseorang sedang mendidik, dia sedang merubah, memindahkan dari buruk kepada baik, dari salah kepada benar, dari bahaya kepada manfaat. Maka setelah kebiasaan dengan nilai-nilai BBM tadi telah tertanam pada anak, naiklah ke tangga yang ketiga, yaitu pelayanan. Di mana
kita ini melayani dengan memfasilitasi anak, melatih anak. Kita layani anak itu dengan fungsi-fungsi seorang pengasuh. Di mana pada saat yang lalu kita telah pelajari bahwa seorang pengasuh itu memiliki 6 fungsi. Dimulai dia itu menjadi seorang instruktur, artinya pelatih. Kemudian dia menjadi fasilitator, pemberi fasilitas-fasilitas, memudahkan fasilitas-fasilitas. Kemudian berikutnya dia menjadi motivator, pembangkit semangat. Kemudian berikutnya dia menjadi konsultan, siap untuk mendengar masalah-masalah dan memberi solusi. Kemudian yang kelima, dia sebagai mediator, hubungkan anak dengan lingkungannya, selesai masalah-masalahnya dengan lingkungannya, baik dengan kawannya, dengan orang tuanya, dengan guru, dengan siapapun, agar termediasi dengan baik. Bagaimana komunikasi itu terbentuk, informasi itu sampai dan sebagainya, itu butuh mediasi. Kemudian yang keenam adalah inspirator. Seorang pengasuh bercerita, seorang pengasuh memberi contoh-contoh tentang tokoh-tokoh, tentang orang-orang yang sukses, orang-orang yang telah mencapai harapan-harapan mereka, orang-orang yang berjasa dan sebagainya, sehingga terinspirasi anak. Anak itu harus dipancing, harus diberi contoh, diberi pengalaman-pengalaman, diberikan arahan dan bimbingan untuk dia itu punya inspirasi, punya ide, punya kreativitas, punya harapan, punya cita-cita, punya inisiatif. Sehingga betul-betul dia hidup dalam kemantapan. Orang mantap itu adalah orang yang masa depannya jelas. Orang yang masa depannya tidak jelas, itu nyaris akan putus asa. Sehingga jangankan untuk hidup, untuk mati pun dia siap. Kenapa? Dia sudah bosan dengan hidup ini. Dia tidak punya harapan ke depan. Karena kita lihat besar kecilnya seseorang itu digantung pada harapannya. Orang besar itu punya harapan besar. Orang kecil itu harapannya kecil-kecil. Sehingga di saat seseorang itu punya harapan yang besar, akan mendatangkan masalah yang besar. Karena itulah tantangan. Peluang itu selalu sekadar dengan tantangan. Semakin besar sebuah tantangan, maka peluang yang akan dimunculkannya pun sekadarnya. Artinya sebesar dengan besaran yang sama, volumenya. Tidak mungkin ada peluang yang besar tanpa tantangan yang besar. Tidak mungkin. Semua peluang itu kadarnya sama dengan tantangannya. Nah, oleh karena itu, kembali. Di saat kita berbicara tentang pelayanan, maka layanilah anak dengan 6 fungsi pengasuh. Pengasuh sebagai instruktur, pelatih, dia harus melatih. Bagaimana ilmu itu kita latihkan. Dia sudah berilmu, dia dapat dari sekolahannya. Apa-apa yang telah menjadi ilmunya itu, menjadi knowledge-nya, menjadi pengetahuannya itu, kita latihkan agar ilmu itu berubah menjadi amalan. Kemudian berikutnya teori. Dia punya banyak teori karena sekolah mengajarkan teori-teori. Maka teori itu harus menjadi praktek. Bagaimana caranya? Dilatih. Seorang pengasuh itu melatih agar teori jadi praktek. Kemudian berikutnya konsep. Anak itu sudah belajar di kelasnya, di sekolahnya itu tentang konsep-konsep. Maka konsep itu harus diaplikasikan. Jadi ilmu jadi amalan, teori jadi praktek, kemudian konsep jadi aplikasi. Ini kewajiban seorang pengasuh. Pengasuh melayani dengan melatih. Itu yang pertama. Dia sebagai instruktur. Kemudian fungsi yang kedua dari seorang
pengasuh, siapapun dia, entah guru, entah ayah, entah ibu, entah siapapun yang berfungsi sedang mengasuh. Maka fungsi yang kedua dari seorang pengasuh, dia adalah fasilitator. Seorang anak itu sudah punya teori-teori, ilmu-ilmu, konsep-konsep. Harus difasilitasi supaya jadi kenyataan. Jangan terhambat. Hambatan itu dihilangkan supaya sampai dia butuh buku, dia butuh perpustakaan, dia butuh kendaraan, dia butuh bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan. Nah, ini fungsi seorang pengasuh, melayani dengan memfasilitasi. Kemudian yang ketiga, dia sebagai motivator. Anak itu harus dimotivasi, dibangkitkan semangatnya. Dia harus punya spirit. Dia harus punya harapan ke depan. Bahwa dia itu adalah orang besar. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Pengertiannya dialah yang mengelola bumi ini. Maka Adam alaihissalam dilanjutkan oleh anak keturunannya. Sehingga semua anak Adam itu adalah calon khalifah Allah di muka bumi. Jangan ada yang kita sepelekan. Sehingga anak itu harus dibesarkan. Dimotivasi agar dia itu punya harapan ke depan. Bahwa saya ini harus menjadi khalifah Allah di muka bumi. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah ra'in, pemimpin, pembimbing, pengendali, penggembala. Dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, dikendalikannya, digembalakannya. Oleh karena itu, seorang manusia, anak Adam atau keturunan Adam harus punya harapan besar ke depan. Bahwa dia adalah seorang pemimpin, seorang leader. Maka dia harus melaksanakan kewajibannya memanage apapun yang ada di dirinya dan di sekitarnya. Nah, di sini fungsi seorang pengasuh. Memotivasi. Dia sebagai motivator. Kemudian berikutnya, tentunya banyak masalah yang ada di hadapan seorang pengasuh, yang ada di hadapan seorang yang diasuhnya, harus diselesaikan. Maka dia pun seorang pengasuh berfungsi sebagai konsultan. Nah, dia dengarkan masalah-masalah itu, dia selesaikan. Kita tahu masalahnya manusia itu tidak jauh-jauh, sedikit saja. Umumnya masalah itu berawal dari komunikasi yang buruk, yang disebut dengan miskomunikasi. Maka bagaimana diselesaikan? Dihubungkan agar komunikasi itu berlangsung dengan baik. Kalau ternyata komunikasi itu sudah baik, namun dipahami salah, itu disebut dengan misunderstanding. Maka selesaikan supaya tidak ada komunikasi yang dipahami dengan salah. Ternyata sudah bagus, komunikasi sudah bagus, pemahaman terhadap komunikasi pun bagus, maka naiklah kepada manajemen. Karena umumnya kesalahan atau konflik itu penyebabnya adalah manajemen yang buruk. Tata kelola yang salah, diacarakan dengan acara yang salah, ditata, dikelola dengan cara yang salah, maka perbaiki manajemennya. Nah, baru kemudian setelah manajemennya baik, berarti komunikasinya bagus, understanding, pemahaman terhadap komunikasi itu bagus, manajemen sudah bagus, kok masih ada masalah lagi? Maka masalah itu bisa jadi ditimbulkan oleh konflik of interest, adanya kepentingan yang buruk. Di saat seseorang itu sudah tidak ikhlas, kepentingan dunia semata-mata, sementara kawannya punya kepentingan yang seperti itu pula. Clash, konflik. Ini mau A, ini mau B. Nah, ini harus diluruskan.
interestnya itu harus disamakan. Kemudian berikutnya adalah human error. Nah, di saat komunikasi sudah bagus, pemahaman terhadap komunikasi sudah bagus, kemudian manajemen sudah bagus, interestnya pun sudah bagus, berarti manusianya yang buruk. Nah, ini dibenahi. Dia memiliki sifat-sifat yang jelek atau memiliki keterampilan yang buruk. Nah, ini orang menyebutnya dengan tiga hal. SKA. Skill, knowledge, dan attitude. Skill, knowledge, dan attitude. SKA. Skill, keterampilan yang buruk akan membuat pengelolaan jadi buruk. Kemudian K, knowledge. Pengetahuan yang buruk akan menghasilkan pemahaman-pemahaman yang salah. Kemudian yang berikutnya adalah attitude, perilaku, akhlak, moralitas, mentalitas yang jelek. Itu akan menghasilkan keburukan, maka dibenahi. Nah, jadi dengan demikian terlihat di hadapan kita seperti kita melihat monitor. Di saat kita melayani, kita sebagai konsultan, kita perhatikan apa sih sesungguhnya masalahnya. Kita selesaikan dengan baik. Kemudian berikutnya seseorang menjadi mediator. Bagaimana seorang anak itu tidak terhalang dari komunikasi yang bagus, dari informasi yang bagus, hubungannya bagus, hubungan dia dengan Allah, hablum minallah bagus, hablum minan nas bagus. Nah, ini menyebabkan dia terus kaya akan komunikasi dan informasi yang membuat dia itu selalu hidup, selalu lancar. Kenapa? Komunikasinya bagus, informasinya bagus. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah inspirator. Seorang pengasuh, dia harus menginspirasi agar anak itu punya harapan-harapan yang segar, harapan-harapan yang kuat. Kita lihat kalau keenam hal ini ada, maka inilah fungsi pendampingan. Tidak ada anak yang brilian, yang hebat di dunia ini, kecuali di sampingnya ada pelatih, di sampingnya ada pendamping. Petinju yang hebat itu karena di sebelahnya ada pelatih yang hebat. Para pemain bola yang hebat itu karena di samping mereka ada pelatih yang hebat. Jadi kalau ada orang yang menjuarai apapun di dunia ini, kita perhatikan, mesti di sampingnya ada orang yang melatihnya. Ada orang yang mendampinginya. Nah, anak kita ini manusia yang luar biasa. Dia itu anak keturunan Adam yang siap untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Maka kita harus pacu. Harus kita siapkan dengan 6 fungsi pengasuh ini supaya dia benar-benar melejit menjadi manusia yang hebat. Nah, inilah pelajaran yang telah kita dapat. Kemudian berikutnya dikaitkan dengan pandemi. Kita lihat kita hidup di zaman orang sedang perang biologis ini. Kita lihat negara-negara besar dengan tumbuh dengan ambisi mereka. Mereka menebar virus-virus yang jahat ini. Kita tahu bahwa kita ini sedang diperangi oleh orang. Maka kita harus waspada. Kalau kemarin orang berperang pelurunya adalah peluru-peluru logam itu. Kalau sekarang ini pelurunya itu adalah virus. Terus menyerang kemana-mana virus itu. Maka kita waspada. Kita harus berhati-hati. Namun jangan membuat kita ini apatis. Jangan membuat kita ini putus asa. Jangan membuat kita ini kalah sebelum berperang. Maka kita hadapi semua dengan kebesaran jiwa. Bahwa memang ini serangan telah datang kemana-mana. Hebat serangan itu meluas kemana-mana. Maka kita dengan tegar menghadapinya. Kemudian solusinya. Kita lihat banyak pendidikan-pendidikan yang berubah dari yang tadinya itu langsung tatap muka, ketemu fisik. Sekarang sudah sulit itu. Apa-apa dilakukan dengan online. Maka jangan jadikan itu halangan. Di saat ada kerjasama yang bagus antara 3 pihak, sekolah, rumah, dan anak.
di mana hubungan ketiga pihak ini harus bagus. Baru program online itu akan bagus. Seorang guru harus menyiapkan acaranya, harus kreatif, dia harus menyajikan acara-acara pembelajarannya itu yang menarik untuk anak. Kurikulumkan untuk dirinya dan kurikulumkan untuk orang tua. Sehingga orang tua pun terlibat. Tidak mungkin pembelajaran online berhasil tanpa dukungan dari orang tua. Kenapa? Karena guru tidak melihat anak. Dia pasif. Dia itu hanya bisa mengamati dengan pengamatan yang terbatas. Jarak jauh. Yang dekat dengan anak adalah orang tua. Maka anak harus benar-benar di sampingnya ada orang tuanya. Nah, disinilah pengasuh itu harus berfungsi pada orang tua. Terutama orang tua sebagai evaluator. Sebagai orang yang ikut mengevaluasi anak. Dia memberikan laporannya kepada guru. Pak, Bu, ini anak saya kok lamban ya. Anak saya kok tidak paham ya. Anak saya kok begini, anak saya kok begitu. Sampaikan, laporkan kepada guru supaya benar-benar yakni terjadi pembelajaran walaupun online. Dan usahakan orang tua itu mendampingi anak saat belajar online. Sehingga anak itu betul-betul sedang aktif belajar online. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, di saat kita itu sedang melakukan pengasuhan di musim pandemi seperti ini, kita lihat fungsi rumah itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena anak sehari-hari ada di rumah. Maka ketiga metode tadi, metode pendekatan, metode pembiasaan, dan metode pelayanan, ketiga-tiganya harus berlangsung di dalam rumah. Sehingga orang tua harus benar-benar aktif, harus benar-benar siap, sehingga kerjasama antara suami dan istri harus bagus. Yani kapan waktunya istri, kapan waktunya suami. Jangan sampai anak itu kosong dari pendampingan, kosong dari pengasuhan. Terus bangun kesadaran mereka, bangun kedewasaan mereka. Sehingga anak itu benar-benar akan tercukupi kebutuhan pengasuhannya. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, saya mulai dengan pertanyaan dari Ummu Ammar, Salatiga. Apakah ada metode pendekatan untuk masing-masing usia dan bagaimana caranya agar bisa menjalin pendekatan dengan anak? Kita lihat di saat kita ingin mengetahui usia-usia anak, sebahagian dari para ulama as-salafus saleh menyusunkan untuk kita susunannya. Anak itu 7 tahun yang pertama, dari umur 0 sampai 7 tahun, itu disebut dengan anak kecil. Anak kecil ini kita perlakukan dengan mula'abah, dengan bermain. Jadi kita mendidik, mengasuh sambil bermain. Kemudian 7 tahun yang kedua, dari umur 7 sampai 14, itu disebut dengan anak besar. Nah, anak besar itu diajari adab, karena otaknya sudah bagus, fisiknya sudah bagus, maka dia harus diisi dengan adab-adab, kebiasaan-kebiasaan BBM tadi. Kebiasaan baik, kebiasaan benar, kebiasaan bermanfaat. Kemudian 7 tahun yang ketiga, itu adalah masa remaja. Dari umur 14 sampai umur 21. Di mana seorang anak itu diperlakukan dengan musahabah. Diperlakukan sebagai sahib, sebagai kawan. Jadi jangan dianggap anak kecil lagi. Sudah habis masa anaknya. Anak kecil, anak besar sudah selesai di umur 14 tahun. Dia sekarang sudah baligh. Maka dia harus diperlakukan seperti orang dewasa. Nah, ini masa yang menjadi jembatan. Orang menyebutnya dengan istilah pancaroba. Nah, ini
kita memperlakukannya seperti memperlakukan orang dewasa. Kita berdiskusi, kita berdialog, kita benar-benar dekat dengannya, penuh dengan komunikasi, penuh dengan informasi. Jadi kita sudah memperlakukan dia seperti memperlakukan orang dewasa. Kemudian 4 tahun yang keempat, dari umur 21 sampai 28, nah itu adalah dengan melatihnya ar-riyadah, kepemimpinan. Nah, kita delegasikan untuk memimpin ini, punya tanggung jawab, diberi amanah dan sebagainya. Kita menjadikan anak itu siap menjadi pemimpin generasi berikutnya, regenerasi. Sehingga kita bebani dia dengan kepemimpinan-kepemimpinan. Ini barangkali terkait dengan pertanyaan ini. Berikutnya. Pertanyaan di mana punishment yang tepat untuk anak laki-laki umur 17 tahun jika dia melanggar jam main dengan pulang lebih dari jam 1 malam atau sering masbuk salat atau melanggar nasihat lainnya. Kita lihat kalau kita perhatikan susunan yang tadi, ini anak umur 17 itu berarti ada di tahap ketiga. Dia diperlakukan sebagai remaja, umur 14 sampai dengan 21. Dia itu harus menjadi teman kita. Sehingga di sini kita melihat, di saat kita melihat umur anak itu ada 2 macam. Ada umur kronologis, ada umur psikologis. Umur kronologis itu umur fisik. Umur fisik. Di mana kita lihat ini anak kecil, anak besar, kemudian remaja, kemudian pemuda, dan seterusnya. Itu secara fisik. Tapi psikologis artinya jiwa anak itu. Bagaimana emosional anak itu. Bagaimana akal pikiran anak itu. Bagaimana nurani anak itu harus dibangun kecerdasannya, kedewasaannya. Sehingga haruslah seorang anak itu di saat umurnya 17, fisiknya berumur 17, mentalnya pun harus berumur 17. Karena bisa jadi umurnya 17 tapi dia itu seperti anak kecil yang berumur 6 tahun. Nah, oleh karena itu kita perlakukan dia dengan cara yang tepat. Karena kita lihat ini memang anak ini sudah 17 tahun, sudah berkumis. Sudah fisiknya itu seperti orang dewasa. Tapi ternyata setelah kita periksa, kita perhatikan perkembangan mentalnya, ternyata masih manja, belum bisa mandiri, belum bisa bertanggung jawab, masih sangat egois terhadap dirinya sendiri, tidak punya kepedulian terhadap orang lain. Nah, ini kita lihat, oh ini anak ini belum dewasa. Maka kita harus mendewasakan anak itu. Namun, jangan sampai kita ini tidak dekat dengan anak itu. Kenapa anak itu keluar malam? Karena tidak dekat dengan kita. Kalau anak itu dekat dengan kita, dia betah bersama kita di rumah. Di saat dia itu mencari orang lain keluar, itu menunjukkan bahwa kita gagal. Gagal menjadi pendampingnya, menjadi temannya. Sehingga seorang ibu itu adalah jawaban dari Rasulullah SAW. Di saat seorang sahabat bertanya, Man ahaqqun nasi bisuhbati ya Rasulullah. Siapa orang yang paling berhak saya jadikan teman? Yani pertemananku ini saya paling layak berikan kepada siapa? Kata Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Thumma man, kemudian siapa? Ummuk, ibumu. Thumma man, kemudian siapa? Ummuk. 3 kali Rasulullah menjawab, ibumu. Baru yang keempat, thumma abuk. Kemudian ayahmu. Jadi pertemanan, kedekatan itu harus berhasil dibangun oleh ibu kemudian ayah. Ibu dan ayah itu harus akrab dengan anaknya. Sehingga
Jangan sampai seseorang beralasan, ya tapi ternyata suami istri itu dua-duanya sibuk mencari uang. Kita bilang, sayang, kamu itu sibuk-sibuk mencari uang, anakmu jadi anak nakal. Kamu akan menyesal. Lebih bagus kamu itu hidup sederhana, tapi anakmu itu jadi anak saleh dan salihah. Daripada kamu itu mendapatkan kecukupan, tapi anakmu itu tidak mendapatkan perhatian, tidak dapat pengasuhan yang secukupnya. Maka pendekatanlah yang bagus. Pendekatan itu akan menyelesaikan persoalan yang dihadapkan kepada kita saat ini. Kemudian silakan, barangkali ada pertanyaan melalui telepon atau melalui media lainnya, silahkan. Kita biasakan setiap selesai dari sebuah metode, kita akhiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup supaya metode tersebut bisa terpahami dengan baik. Insya Allah metode berikutnya setelah kat sayan adalah kat min pas. Kat min pas. Kat yang pertama adalah bakat, min berikutnya adalah minat, kemudian pas itu passion, gairah. Jadi bagaimana kita mengasuh dengan yakni ketiga hal yang ada di dalam jiwa manusia. Bahwa setiap manusia itu punya bakat, setiap manusia itu punya minat, dan setiap manusia itu punya passion, punya gairah. Nah, ini ketiga hal ini kita harus jadikan alat untuk mengasuh anak kita. Dan itu insya Allah akan kita lakukan pada Ahad yang akan datang dengan waktu yang sama. Sehingga pada akhirnya kita masih memberi kesempatan. Karena diinginkan setiap metode itu terpahami dengan baik. Tidak ada yang salah paham. Maka kesempatan bertanya itu kita berikan seluas-luasnya. Ya, nampaknya tidak ada. InsyaAllah masih ada pertanyaan yang berikutnya insyaAllah. Pada intinya metode kat sayan ini insyaAllah adalah metode yang ampuh. Kalau benar-benar kita laksanakan dengan baik dan benar. Karena tiga hal inilah yang menjadi kewajiban seorang manusia di saat dia itu menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi guru, menjadi kakak, menjadi siapapun yang disebut dengan wali dan sebagainya, dia punya kewajiban melaksanakan itu. Oh ya.
Ya, pertanyaan melalui telepon silahkan. Dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silahkan Bu. Belum terhubung ya? Saya sudah mendengar ini. Saya sudah mendengar Bu, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ummu Arya Ya, di Jakarta. ya, Saya Ummu Arya di Jakarta. ya. Ya, saya sangat kesulitan untuk menerapkan metode ya. Saya merasa kesulitan untuk menerapkan anak saya yang kelas 2 SMA karena Kok ada beda apa? yang kelas 2 SMA karena sifat dasarnya yang keras, pendiam, gila ya Ustaz. Ya, saya dengar Bu, Ya, tadi ada pertanyaan dari Ummu Arya terkait dengan anaknya yang berada di kelas 2 SMA. Ya. Kita baiknya ke pertanyaan tertulis dulu. Pertanyaannya, ya, anak kami laki-laki 14 tahun bercita-cita menjadi gamer profesional, melihat profesi gamer yang terlihat menyenangkan dan katanya menjanjikan secara finansial. Sementara kami sebagai sebagai orang tua, ingin Ananda kelak memiliki profesi yang bisa bermanfaat dan membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Terkait dengan fungsi pengasuh sebagai motivator, bagaimana caranya memotivasi anak kami tersebut untuk mengalihkan cita-citanya, atau apakah terlalu dini membicarakan hal ini secara serius di usia tersebut? Anak berumur 14 tahun tadi secara urutan itu sudah menjelang menjadi remaja. Nah, dia itu harus benar-benar berdialog dengan kita. Kita berdialog dengan dia. Semua kita laksanakan dengan diskusi. Dan hindari mematahkan ide, mematahkan pendapat. Jadi orang tua itu jangan suka mematahkan pendapat. Pendapat itu adalah sesuatu yang baik. Kita hormati pendapat itu. Nah, kita bayangkan seorang anak itu seperti kuda liar. Di mana kuda liar itu di saat berlawanan arah dengan kita menghadapinya, maka kuda kita tidak akan kuat. Nah, oleh karena itu, apa tugas kita? Mendampingi. Kita samakan kecepatan kita dengan kecepatan dia. Ritmenya kita samakan. Sehingga anak itu merasa bersahabat dengan kita. Jangan kita tolak pendapatnya. Bukan berarti kita menerima, jangan. Tapi intinya jangan kita tolak. Terus kita suburkan akar-akar pendapat
yang kita inginkan. Kita ingin anak itu yang tepat menjadi apa, maka akarnya ditanam. Nah, akar itu kita tanam dari sekarang. Jangan kita patahkan idenya. Terus kita pelan-pelan kita giring, kita arahkan kepada apa yang kita mau. Nah, kemudian pertanyaan yang lain, terus terang anak kami santri di salah satu ponpes sunnah dan kami mulai kesulitan setelah sekian lama pembelajaran online karena mau tidak mau koneksi internet terbuka luas. Awalnya Ananda terisolir dari dunia maya selama di ma'had. Sekarang di sela-sela waktu luangnya jadi menghabiskan waktunya dengan bermain game online dengan teman-temannya dan menemukan keasikan dari hal tersebut sampai bercita-cita ingin menjadi gamer. Semoga setelah mengikuti kelas pengasuhan ini saya bisa lebih baik lagi menjadi pengasuh. Jazakumullahu khairan Ustadz dan tim kelas pengasuhan Katsayan. Ya, kita dapati bahwa ini ujian. Adanya pandemi ini memang ujian buat kita. Kita harus menyesuaikan diri dengan situasi, di mana kita tidak perlu menentang adanya keadaan yang seperti ini. Kemudian, anak bermain online dengan HP-nya. Ya, itu sebuah kenyataan. Tapi ingat, di saat kita itu selalu mendampingi anak, kita tidak biarkan anak itu pegang HP tanpa pendampingan. Itu kunci, itu kata kunci. Kesalahan kita kemarin, kenapa dia melesat? Itu penyebabnya karena kita tidak mendampinginya. Sehingga dia malah kemana-mana, dia ngelayap dengan internet itu, dia kemana-mana. Dia mencari kawan, dia mencari mainan dan sebagainya. Penyebabnya apa? Karena kita tidak mendampingi. Nah, jadi kata kuncinya, keywordnya adalah kita terus mendampingi saat dia pegang HP. Nah, maka kapan anak itu boleh pegang HP? Di saat kita siap mendampingi. Di saat kita tidak siap mendampingi, jangan pegang HP. Tidak boleh pegang HP. Nah, berikutnya, anak ini karena keasikan dengan game, ingin menjadi gamer. Ya ini adalah ekses, akibat dari dia itu asyik dengan game. Tapi keasikan itu akan berubah kalau ternyata kita pandai mengadakan aktivitas yang lain. Kita buat anak itu punya aktivitas yang lain. Sehingga kesukaannya itu bisa digeser oleh kita. Dari suka game kepada suka yang lain. Nah ini orang tua harus kreatif. Harus bisa ingin diarahkan kemana anak ini. Karena kesukaan itu bersifat terpengaruh oleh apa yang selalu dilihat dan didengar. Anak itu tiap hari melihat dan mendengar game. Maka terbentuklah keinginan dan cita-cita terkait dengan game. Maka kita rubah. Kita rubah pelan-pelan ke arah aktivitas yang lain. Yang aktivitas ini pun ternyata menyebabkan rasa suka, rasa senang, menimbulkan hobi, menimbulkan bakat dan minat. Nah, oleh karena itu, insya Allah pada metode berikutnya yaitu Katminpas, bakat, minat, dan passion, itu insya Allah kita akan membahas hal ini. Pertanyaan berikutnya, yang pertama, apakah perlu mendatangkan pengasuh bayi ketika istri baru melahirkan? Soalnya saya jarang di rumah, bekerja dari pagi sampai sore, istri juga sibuk bekerja, melahirkan pas cuti saja. Ya, kita lihat hendaknya dipertimbangkan untuk diputuskan. Bahwa di saat kita itu sudah punya anak, jangan suami istri kedua-duanya bekerja. Kita cari apa dengan dunia ini? Nah, kita tidak akan pernah kecukupan dengan dunia ini. Biarkanlah yang akan mencukupi kita surga nanti.
Sehingga apa yang bisa didapat oleh suami kita anggap cukup. Maka seorang ibu mendidik anak, mengasuh anak. Mengasuh anak itu dimulai dari anak itu masih di dalam kandungan ibunya. Apapun yang didengar oleh anak itu adalah pengasuhan. Apapun yang difikirkan oleh ibu itulah yang jadi pikiran anak. Sehingga kita jangan menganggap bahwa kita tidak sedang mengasuh di saat sedang mengandung, itu salah. Mengasuh itu mulai dari di dalam kandungan dan terus. Oleh karena itu, di saat seseorang itu sudah punya anak, maka putuskan, anak ini mahal, anak ini investasi yang luar biasa. Maka korbankan pekerjaan, tinggalkan pekerjaan, konsentrasi mengasuh anak. Jauh lebih berharga daripada kita memperjuangkan pekerjaan kita, akibatnya anak ini berikutnya akan jadi masalah besar. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah wajib seorang ibu menyekolahkan anaknya ke PAUD karena ada rekan anaknya tidak disekolahkan di PAUD tapi langsung memilih ke TK? Sebetulnya PAUD itu kita lihat kata UD adalah usia dini. Artinya usia anak yang belum layak untuk masuk ke TK. Saya lebih berpihak kepada pemenuhan umur. Dimana kalau memang anak kita itu belum siap di TK, maka biarkan dia itu di PAUD. Supaya dia itu matang. Karena pendekatan guru kepada PAUD dan kepada TK tentunya berbeda. Sehingga di saat kita itu memaksakan anak kita ke TK, barangkali dia terseret-seret. Lebih lagi nanti kalau sampai dipaksakan masuk SD. Nah, itu akan terseret-seret. Kemudian berikutnya lagi dari Ummu Sena, Jakarta. Saya kesulitan menerapkan metode pendekatan karena anak saya tidak terbuka. Kalau di rumah lebih senang menyendiri di kamar. Kalau bermain sering sampai larut, sifatnya emosional. Keras, susah dinasehati dan condong pada teman-temannya yang tidak saleh. Jika di sekolah atau di lingkungan ada dua kelompok anak yang baik dan yang buruk, maka dia pasti lebih suka bermain dengan yang berperilaku buruk tersebut. Abinya sudah meninggal, saya ibu single parent. Mohon nasihat. Ya, Ummu Sena, ini adalah sebuah tantangan buat kita. Di saat anak itu tidak percaya kepada kita dan percaya kepada kawannya, itu artinya pendekatan kita gagal. Maka teruskan pendekatan itu. Apa sih wujud dari pendekatan yang inti? Perhatian. Kita memberikan kasih sayang kita kepada anak kita itu dengan perhatian-perhatian. Kita memperhatikan anak kita dengan sepenuhnya. Sehingga anak itu melihat dan membandingkan. Mana yang lebih perhatian kepada dia? Kawannya atau ibunya? Nah, dia akan memilih. Dia akan memilih ibunya kalau ternyata terbukti memang ibunya itu betul-betul penuh dengan kasih sayang. Yakini bahwa anak ibu itu bisa ibu tundukkan. Kucing saja bisa ibu tundukkan. Dengan kasih sayang kita beri susu, kita usap-usap bulunya dan sebagainya. Dia akan kembali sayang kepada kita, perhatian kepada kita. Yakini bahwa anak ibu pun akan seperti itu. Kenapa dia menutup diri? Kenapa dia itu lebih suka kepada kawannya? Karena kita gagal. Kita tidak atau belum berhasil dalam mendekati anak itu. Maka ayo kejar kegagalan itu. Kita jangan hukumi anak itu seolah-olah anak itu tidak akan menjadi baik. Tidak. Tapi teruskan lagi pendekatan itu. Terus kayakan anak itu dengan kasih sayang. Insya Allah dia akan berpihak kepada ibu, bukan berpihak kepada kawan-kawannya.
Ini ada pertanyaan berikutnya, bagaimana cara pendekatan yang tepat untuk ananda yang menginjak usia agil baligh? Kita lihat usia agil baligh itu di usia kurang lebih 11, 12, 13 tahun. Nah, ini umumnya di umur inilah anak itu. Di umur ini orang tua itu harus benar-benar akrab sehingga anak itu akan berterus terang kepadanya apa yang sedang terjadi. Yang terjadi adalah tumbuhnya rambut di bagian-bagian tertentu, keluarnya darah haid yang akan membuat kecemasan, berubahnya suara dan sebagainya. Ini akan membuat bingung anak. Di saat orang itu akrab, dia akan mampu membimbing. Nah, itu biasa saja. Engkau tidak perlu gusar, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung. Karena itu adalah sesuatu yang wajar pada setiap manusia. Ayahmu mengalami itu, ibumu mengalami itu, kakak-kakakmu. Siapapun manusianya, kalau sudah datang masa baligh, maka itu akan terjadi. Maka kita harus dekat dengan dia, membimbingnya, mengarahkannya, dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan dari Kahana Afifah. Anak pria usia 15 tahun, kelas 9, jika diingatkan sholat, bergaul dengan lawan jenis, dan sekolah atau penggunaan HP sampai larut malam, dan lain-lain, selalu bilangnya aku sudah besar, gak mau diatur-atur, ingin bebas. Bahkan sampai ambil silet ngancam, diarahkan ke pergelangan tangan, ortunya merasa bersalah memindahkan sekolahnya ke umum. Pindahnya ke kelas 9. Nah, ya, tidak ada yang perlu disesali. Di mana pendekatan itu adalah jalan keluarnya. Ayo dekati anak itu. Betul-betul anak itu butuh perhatian, butuh kasih sayang, dekati. Kita jangan berposisi menolak. Jangan berposisi berontak. Jangan berposisi berhadap-hadapan. Hindari ini. Tapi kita dampingi. Kita berlari bersama dia itu dengan ritme yang sama. Sehingga jangan sampai kita menjadi oposisinya anak. Lawannya anak, musuhnya anak. Tidak perlu cemas sampai dia meletakkan silet di pergelangan tangannya dan sebagainya. Tidak perlu cemas. Itu masalah dia belum percaya kepada kita. Dia itu memang mulai merasa dirinya dewasa, namun dia belum berpengalaman. Belum siap untuk menjadi orang yang benar-benar dewasa. Maka kita yang telah dewasa itu mendampinginya. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang penuh kasih sayang, dengan perhatian yang penuh. Lakukan itu. Sampai anak itu benar-benar merasa dekat dan percaya kepada kita. Lakukan itu terus. Terus lakukan. Sampai benar-benar anak itu percaya kepada kita. Kemudian Ustadz Afwan, jikalau ibunya dosen, apakah tidak sayang jika keluar dari posisinya? Apapun jabatan, kita adu. Saya sebagai dosen atau anak saya korbankan. Pilih. Nah, kita tahu di saat kita itu bersandar kepada pembantu, sehingga yang akan mengasuh anak kita adalah pembantu, maka mentalnya akan seperti mental pembantu. Nah, jangan menyesal kalau besok hari ternyata kita menghadapi anak kita itu seperti menghadapi pembantu. Nah, kenapa? Karena yang mengasuh dia adalah pembantu. Kita korbankan. Bahwa anak kita itu lebih mahal daripada pekerjaan kita. Itu harus dicamkan dengan baik. Walaupun apapun jabatan kita. Kalau bisa kita melaksanakannya dengan cara online, silahkan lakukan. Dari rumah. Nah, tapi kalau kita ini harus meninggalkan anak, meninggalkan kewajiban sebagai pengasuh, nah inilah masalah yang harus diselesaikan. Nampaknya
ada pertanyaan berikutnya. Punishment yang tepat untuk anak laki-laki umur 17 tahun. Jika dia melanggar jam main dengan pulang lebih dari jam 1 malam. Ya, ini memang masalah. Di mana anak sudah berumur 17 tahun. Orang menyebutnya dengan sebutan masa pancaroba. Anak mulai dari anak sedang mengarah menjadi seorang pemuda atau menjadi orang dewasa. Masa ini adalah masa jembatan. Kita harus berhasil menyeberangkan dia untuk menjadi seorang pemuda atau pemudi yang berhasil, yang benar-benar dewasa. Nah, oleh karena itu, jawabannya tidak jauh, adalah pendekatan. Kita dampingi anak, apapun masalahnya. Jadi kita tidak perlu berpikir dengan pikiran yang bermacam-macam bahwa jawabannya cuma satu. Kita mulai dengan pendekatan. Nanti berikutnya adalah kita melakukan pembiasaan. Masalah sholat itu adalah masalah kebiasaan. Nah, seorang anak di saat dia itu belum menyadari tentang pentingnya sholat pada waktunya. Itu penyebabnya karena kita belum berhasil menanamkan hal itu. Sehingga belum jadi kebiasaan pada anak. Oleh karena itu kewajiban orang tua adalah mengingatkan anak. Nak, kamu kan sudah pernah belajar bahwa sholat itu penting. Kamu itu sudah tahu bahwa sholat itu harus pada waktunya. Sholat jamaah itu pahalanya lebih besar. Dan sebagainya, kita ingatkan dia. Coba apa yang kamu tahu tentang sholat berjamaah. Kamu tahu pahalanya berapa, bagaimana derajatnya, bagaimana kamu sudah mengerti sholat berjamaah itu begitu pentingnya, dan sebagainya. Ayo kita pelan-pelan kita pindahkan dia untuk punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, termasuk sholat berjamaah. Sehingga pada akhirnya di saat kita itu berhasil melakukan pendekatan, kemudian berikutnya pembiasaan, tertanamlah kebiasaan-kebiasaan yang baik, termasuk sholat tadi, berikutnya adalah pelayanan. Ya, nampaknya cukup. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.